seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi teman-teman dan memberikan kemudahan dalam urusan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara memposting jurnal-jurnal khusus pada akuntansi dagang. Perlu teman-teman ketahui, ada 4 jenis jurnal-jurnal khusus pada akuntansi dagang. Salah satunya adalah sales journal. Sales journal ini digunakan saat ada transaksi penjualan secara kredit. Nah, ini adalah salah satu contoh faktur penjualan. Diketahui pada tanggal 1 Oktober 2018 dijual kepada toko Joyko bola basket dengan jumlah unitnya yaitu 25 dan harga satuannya yaitu 90.000 dengan subtotalnya yaitu 2.250.000 dan dikalikan dengan PPN 11% adalah sebanyak 247.500, maka totalnya adalah 2.497.500. Maka saat melakukan pemostingan ke jurnal khusus, jurnal penjualan, kita buatlah pada tanggalnya yaitu tanggal 1 Oktober 2018. Deskripsinya yaitu toko Joyko. Maka kita langsung saja mengisinya di bagian sales yaitu 2.250.000. Dan fade out-nya yaitu 247.500. Maka untuk mencari akun receivable-nya, kita tambahkan saja antara sales dengan fade out. Maka inilah hasilnya. Nah, setelah mempostingnya, jangan lupa teman-teman buat nama kode tokonya yaitu kalau misalnya ditulis manual harus ada tanda centangnya. Namun karena di Excel tidak ada opsional centangnya, jadi saya cuma membuat seperti ini. Nah, ini adalah penampakan jurnal penjualan ketika teman-teman sudah memposting seluruh faktur penjualan yang sudah ada. Jangan lupa teman-teman jumlahkan antara semua akun tersebut. Karena durasi tidak mencukupi, maka saya post terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah menjumlahkan ke seluruh akunnya, jangan lupa teman-teman isi pada rekapitulasi. Pertama pada sisi debit, kita isikan nomor akunnya. Seperti yang kita ketahui pada di sales journal, bagian debitnya berisikan akun receivable, maka kita buat nomor akun receivable yaitu 112 dan saldonya yaitu 8.591.400. Nah, yang bagian kredit kita lihat ternyata ada bagian sales, maka kita buat nomor akun dari akun sales itu. Dan fade out-nya yaitu setelah membuat nomor akunnya, kita isikan saldonya yaitu 7.740.000. Dan bagian fade out-nya yaitu 851.400. Nah, karena bagian akun receivable-nya sendirian, maka kita salin ulang saja untuk akun receivable-nya. Nah, bagian kreditnya kita jumlahkan. Kalau misalnya balance, maka jurnal penjualan kalian sudah benar. Nah, ini adalah penampakannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas purchase journal. Nah, ini adalah bentuk tabel dari purchase journal.
Dokumen yang digunakan sama seperti sales journal tadi, yaitu faktur. Namun bedanya, faktur yang kita gunakan adalah faktur pembelian. Nah, yuk kita lihat bagaimana bentuk faktur pembelian tersebut. Nah, di sini diketahui pada tanggal 2 Oktober 2018 dibeli pada toko Maharani bola basket sebanyak 43 unit dengan harga satuan 80.000, maka subtotalnya adalah 3.440.000. Maka ditambah dikalikan dengan PPN, hasilnya adalah 378.400 dan biaya angkutnya 80.000, maka total keseluruhannya yaitu 3.898.400. Nah, cara pemostingannya sama seperti sales journal tadi. Maka purchase tadi kita ambil adalah subtotalnya tadi, yaitu sebanyak 3.440.000. Dan flag in-nya yaitu 80.000. Dan PPN masukannya yaitu 378.400. Nah, di akun payable-nya kita jumlahkan saja antara purchase ditambah flag in ditambah fed in. Maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah teman-teman posting ini, jangan lupa buat di referensinya kode tokonya, yaitu Nah, ini adalah penampakan dari purchase journal ketika sudah diposting seluruh fakturnya. Jangan lupa teman-teman jumlahkan bagian debit dan kreditnya. Nah, ketika teman-teman sudah menambahkan antara sisi debit dan sisi kredit, teman-teman harus menambahkan sekali lagi bagian debit ini supaya sama hasilnya dengan bagian kredit. Kalau misalnya ini balance, maka faktur kalian itu sudah benar. Balance, oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mengisi rekapitulasinya. Kita lihat di bagian debit ada pembelian, final purchase, flag in, dan paid in. Maka kita buat teman akun tersebut. Nah, setelah itu teman-teman tinggal memindahkan saldo yang ada di debit dengan ke rekapitulasinya. Nah, bagian kredit, kalian cuma menambahkan akun payable saja. Nah, sama halnya seperti sales journal tadi, karena akun payable-nya ini sendirian, maka teman-teman cukup memindahkan amonnya saja. Untuk bagian debit, teman-teman harus menambahkan keseluruhan akunnya. Nah, akan seperti ini penampakan dari sales journalnya. Sales journal adalah jurnal di mana terjadi penambahan uang pada
kepada perusahaan seperti penambahan modal, penjualan secara tunai, pelunasan piutang. Maka di rekapitulasi akun-akun yang tersedia yaitu di sisi debit ada kas, di sisi kredit ada piutang, penjualan, paid out, dan equity. Lalu untuk cash payment journal, ini adalah lawan dari cash reserve journal, di mana jurnal ini digunakan ketika ada pengeluaran uang dari perusahaan. Jurnal ini digunakan ketika ada prive, pembelian secara tunai, pembayaran hutang, dan transaksi-transaksi yang dianggap sebagai beban, dan satu lagi yaitu prive. Maka akun-akun yang ada di rekapitulasi yaitu pembelian, hutang, drawing, dan jenis-jenis beban. Di sisi kredit yaitu kas. Ini buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang berfungsi untuk merekap saldo-saldo piutang dari toko-toko yang bersangkutan. Toko-toko yang bersangkutan ini dimaksud adalah toko yang melakukan piutang pada toko kita. Dan daftar saldo piutang ini digunakan untuk merekap ulang jumlah seluruh saldo piutang dari toko yang bersangkutan, seperti toko Joyko, Horizontal, Media, dan Menuai. Dan sama halnya seperti buku besar pembantu hutang, bedanya buku besar pembantu hutang ini merekap ulang hutang-hutang kita pada toko yang bersangkutan.